Ya, salam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan di Suara Kasih Sejati dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai 11. Namun saya akan membaca ayat 4 dan 5. Yaitu berbunyi, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema pertobatannya sejati. Mengenai pertobatan itu merupakan suatu penyesalan diri yang berasal dari kata tobat. Itu sadar akan dosanya dan perbuatannya yang salah dan jahat di hadapan Tuhan. Sehingga ia mempunyai niat untuk memperbaiki kesalahannya dan berjalan di dalam kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, begitu juga dengan Saulus yang pada saat itu dengan berkobar-kobar ia mau membunuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengikut Tuhan. Ia mau membunuh mereka dan menganiaya mereka. Sehingga dalam perjalanannya ia mengalami suatu perbuatan yang begitu besar, yang begitu luar biasa dalam kehidupannya, yaitu penampakan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami pertobatannya sejati? Yang pertama, mengenal suara Tuhan. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Saulus pada saat itu mengenal suara Tuhan. Ketika Tuhan memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ia menjawab, ya Tuhan, siapakah engkau? Ayat ini menunjukkan bahwa walaupun pada saat itu Paulus dalam keadaan baru saja mengalami suatu hal yang besar, perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya, ia mengenal suara Tuhan yang memanggil dia, sehingga ia rebah dan jatuh ke tanah dan tidak bisa membantah, tidak bisa melawan Tuhan. Begitu juga orang-orang yang mengikut Paulus pada saat itu, mereka termanggu-manggu ketika mereka mendengarkan suara itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, poin yang kedua yang akan kita renungkan yaitu hidup di dalam doa. Ya, dalam perjalanan Saulus pada saat itu, ia mengalami suatu hal yang begitu besar, sehingga dengan penyesalan diri, ia berdoa dengan Tuhan. Ia mengikut Tuhan dalam komitmennya memberitakan firman Tuhan. Di mana pada saat itu juga dapat kita lihat dalam Yesaya pasal 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui, dan berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Ini meneguhkan Saulus juga pada saat itu, sehingga ia datang kepada Tuhan dalam keadaan sakit dan tidak dapat melihat, yaitu ketika dia dalam 3 hari tidak dapat melihat dan 3 hari tidak dapat makan, bahkan 3 hari tidak minum. Dan Saulus sungguh luar biasa mengalami perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, pertobatan yang sejati ini berasal daripada Allah. Dengan kasih karunia Allah berikan kepada umatnya, kepada Saulus. Dan ini juga apa yang terjadi kepada Saulus pada saat itu masih relevan kepada saat ini, kepada kita umat Allah. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus menyadari ketika kita sudah mengalami suatu pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan, marilah kita mengerjakan keselamatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu memberitakan firman.
Amin firman Tuhan. Biarlah firman perenungan pada hari ini dapat memberkati saudara-saudara, dan biarlah saudara juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang. Tuhan Yesus memberkati.